Aduh. Istirahat dulu Pak Robi. Lelah kan kita. Dari bawah lumayan juga treknya. Lumayan. Naik. Kira-kira ada 30 derajat ya. Lebih Pak katanya Pak. Kalau jalur pusaka katanya sampai 70 derajat itu. Ya. Kayaknya lebih menanjak daripada Mahameru deh Pak. Bener nggak Pak? Arcopodo atau Mahameru? Ya hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama. Dengan jalur yang lebih pendek. Ya jalurnya pendek. Kalau Mahameru itu memang harus benar-benar kuat sekali itu lututnya. Ya. Mulai jam 10 baru nyampe puncak Mahameru bisa jam 5 setengah 6. Lebih panjang memang. Jalur berpasir lagi. Ya. Akhirnya nyampe Gunung Batu, Gunung Lembu. Gunung Lembu. Di sini kita persis di posisi batu lembunya. Batu lembunya. Mirip lembu memang. Ada yang bilang yang tempat kita duduk sekarang seperti kepala lembu. Tapi kalau dilihat dari jauh, imajinasi saya justru malah bukan pas kepalanya, tapi punguknya. Punguknya lembu. Ya. Imajinasi saya itu. Kita berada sebetulnya sekitar 30 meter di bawah punuk lembu. Jadi punuknya itu di puncak Bomari. Persis di puncaknya. Ya, persis di bagian yang berpohon ya. Iya, berpohon. Tadi di atas. Ya, tempat foto Ya, tadi turun. Nah, ini daerah sininya nih. Ini kepala. Jadi Kepalanya. punuk kan naik ke atas kan. Oh, Seperti itu. iya. Ini luar biasa ini view-nya ini. Benar-benar landscape alam yang luar biasa. Gunung Cilalawi kelihatan dengan jelas, Gunung Opat itu gugusan gunung begitu, ada Gunung Lesang, ada Gunung Tengah, ada Gunung Haur, ada Gunung Karadak, Gunung Sanggabuana juga kelihatan jelas dari Gunung Tatus ini. Juga Gunung Parang, Gunung Solasi juga kelihatan jelas. Jadi ini memang spot terbaik lah. All around. Iya, spot terbaik lah di kawasan Jatiluhur ini kalau menurut saya. Dan kita lihat tadi ada kawasan ada gugusan pulau Pasir Jangkung yang 5 pulau itu kan tadi 5 pulau. sebelah sana. Di depan bendungan utama. Ya, kita lihat tuh bendungan utama dengan kokohnya. Dan di sebelah kiri itu ada juga menurut saya keren itu Pak Robi. Ada semenanjung tapi bisa juga disebut teluk karena memang bentuknya teluk begini. Itu warnanya hijau sekali itu. Itu teluk ya? Itu memang teluk ya? Ya itulah teluk Pasir Astap. Oh, namanya teluk Pasir Dan Astap. itu adalah 2 pulau ya. Pasir Astap di mana base camp Bangun Insan Nusantara. Oh, di situ base campnya, di Pasir Astapnya situ. Pasir Astapnya. Ya. Disitulah tempat Kawah Chandra di mukanya para pramugari Garuda Indonesia dan Citylink di Gembleng. Dengan kenapa pakai istilah kawah Chandra di muka? Itu kan kawahnya Gunung Lawu ya? ya, Kenapa betul. enggak kawahnya Gunung Semeru? Apa nama kawahnya itu? Ya, jadi itu sudah merupakan sebuah Istilah yang sudah disepakati publik melegenda ya. Bahwa Chandra di muka itu adalah tempat penggemblengan dalam tanda petik sikap mental para pramugari Garuda Indonesia dan Citylink menjadi insan-insan yang tangguh. Atau bikin istilah sendiri Pak Robi, kawah Jonggring Saloko misalkan. Kan sama juga kan tempat penggemblengan ya. Ya, Jonggring Saloko di Semeru lebih magis ya. Lebih magis ya. Itu kesan Pak Robi waktu di sana ya. Kesannya lebih magis, lebih punya daya mistis. Sementara Kawah Chandra di muka di sini adalah persis seperti seorang Gatot Kaca ya. Sebelum menjadi Gatot Kaca gitu. Oroknya itu kan di Kawah Chandra di muka itu. Ya. Nah, mengapa
tadi berkaitan dengan pramugari Garuda Indonesia. Digembleng di situ. Karena kita paham, kita itu harus kembali ke kebanggaan merah putih, kebanggaan insan Indonesia. Yang saat ini boleh dikatakan kehilangan jati diri. Ya. Garuda Indonesia adalah salah satu yang mengembalikan kebanggaan kita terhadap kelebihan-kelebihan seorang insan yang tangguh, insan yang bisa meraih the best cabin staff in the world, kru pramugari terbaik di dunia selama tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 5 tahun berturut-turut. Dan sekaligus karena salah satu tulang punggung dari penerbangan itu kan pramugari dan pilot. Dan apabila pramugari dan pilotnya luar biasa, iya, ujung tombak pelayanan lah ya. Ya, diraihlah kualitas bintang 5 oleh Garuda Indonesia sampai hari ini, sampai sekarang, di mana hanya ada 10 besar penerbangan di dunia yang memiliki level bintang 5, Ari. Nah itu tadi cerita tentang Pasir Astap. Iya. Kita kan sedang di Gunung Lembu ini, ya. Mohon Iya. dimaklumi, kita nyerempet ke pramugari nih. Iya. Nggak apa-apa juga ini ngomongin pramugari, ngomongin penerbangan di era pandemi ini. Rupanya mereka sangat terpukul Pak Robi ini, dunia penerbangan sangat merosot drastis karena memang orang mengurangi perjalanan. Di Covid begini harus mensyaratkan ini itu sehingga membuat orang akhirnya malas keluar. Saya baru pulang dari Papua minggu lalu, ya, dalam tugas dan menggunakan penerbangan pesawat Garuda Indonesia. Yang akan saya singgung adalah sebelum penerbangan kita harus swab test dulu. Swab test, ya. Dan swab test sendiri kan 2,5 juta kan? Enggak. 2,5 juta. Iya, itu pengeluaran sendiri tuh. Iya. Dan Jadi, berlakunya cuma 14 hari kan? 14 hari. Sementara tiketnya sendiri sudah 5.700.000. Nah, one flight. Jadi dengan 2,5 juta cukup berat ya bagi masyarakat untuk kembali berwisata ya, seperti itu. Jadi memang dunia ekonomi sekarang ini gara-gara Covid memang sangat terpukul ya. Dunia ekonomi mengalami kontraksi yang sangat hebat. Maka saya pikir benar misalkan kalau pemerintah itu membuat kebijakan new normal, adaptasi kebiasaan baru. Coba kalau misalkan dari awal pemerintah menerapkan lockdown, benar-benar lockdown total seperti dilakukan di negara-negara maju, saya Amerika, pikir itu Italia. iya pasti akan jauh lebih terpuruk. Jadi saya pikir tepat sekali pemerintah membuat kebijakan new normal sehingga ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi ya kan, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setuju. Bahwasanya semua orang bingung dan terpana oleh mewabahnya Covid yang tiba-tiba ya. Masuk Indonesia kan bulan Maret ya. Di Cina bulan Desember, Maret Indonesia. Kita Maret awal. Semua terpana. Semua harus dirumahkan. Betul. Dan Sampai kapan ini? Kan kita nggak tahu persis Betul Covid sekali. ini sampai kapan. Terus vaksin ini mulai diuji coba juga mulai kapan, efektif kapan, kita nggak tahu persis. Melihat kenyataan itu, seperti yang Ari katakan, ketatanan baru harus kita mulai. Itu kan seperti buah si malakama. Kalau istilah kerennya itu a condition between two devils. Iya, iya. Pilih kiri, bunda meninggal, pilih Iya. kanan, ayahanda meninggal. Tetapi dua keseimbangan ini harus kita jaga ya, antara ekonomi dan kesehatan. Kita tidak boleh sekali-sekali mengikuti gaya
satu negara di luar. Karena karakter kita beda, kondisi masyarakatnya beda. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang terpencar dalam gugusan pulau. Ya, tidak mungkin kita memperlakukan lockdown secara keseluruhan kan, seperti di Italia yang satu daratan saja, atau di Amerika misalkan, atau di India. Kita gugusan pulau. Jadi kebijakannya harus think global, act local. Ya. Lokal, Bertindak lokal. Berpikir global, Berpikir bertindak global. lokal, start now. Start now. Bila perlu lebih cepat, karena sampai kapan ini kan masyarakat kita. Siapa dalam- yang menjamin kalau PSBB diperlakukan secara berkepanjangan? Siapa yang menjamin kalau virus itu akan hilang? Mau fase 1, Tidak fase ada. 2, fase 3 nggak ada yang menjamin juga. Ya. Dan itu terbukti di negara sekelas adidaya Amerika saja tidak mampu untuk mengendalikan virus itu dengan ketat. Ya, seperti di Cina sebagai contoh. Cina sangat keras sekali, tapi ada harga yang harus dibayar. Apakah kita siap? Belum tentu juga. Sehingga kalau ada istilah salah satu pernyataan dari RI1 yang mengatakan kita harus bersahabat. Bersahabat bukan berarti kemudian berarti kita mentolerir. mentoleransi, tetapi tetap melawan dengan cara protokol kesehatan, Betul sekali. adaptasi kebiasaan baru. Bersahabat dalam arti hidup berdampingan Berdampingan dengan virus. Yang notabene virus itu sudah ada. Iya. Soalnya ada Jadi juga yang sikap- menafsirkan kita new normal, kita adaptasi baru diartikan sebagai itu bentuk menyerah, pasrah, kalah. Padahal Iya. kan nggak begitu. Ya, kita Totally. nggak bisa melawan, tetapi harus bisa menyesuaikan. Saya juga ingin dengan obrolan ini Om Ari lebih mengerucutkan lagi bahwa bukan itu yang dimaksud. Bukan kita menyerah ya Menyerah, terhadap mengibarkan kondisi. bendera putih, ya kan? Iya. Saya kalah, ya kan? Kita tetap harus berjuang di dalam protokol COVID. Ya, kita tidak membuang kesempatan bunda meninggal dan Iya. kita tidak membuang kesempatan ayahanda meninggal. Tapi kita menjaga keseimbangan ini, ya kan? Dua-duanya kita Iya. kita imbangkan. Karena itu sekarang kan pemerintah lagi mulai membuka lagi kan, wisata-wisata mulai dibuka, taman wisata alam sebagian juga sudah mulai buka. Saya lihat kemarin Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga sudah mulai buka, Taman Nasional Gunung Ciremai sudah mulai buka. Artinya ya memang harus segera dimulai adaptasi normal baru itu supaya ekonomi masyarakat tumbuh. Setuju sekali. Dan saya kira ini tempat kita duduk sekarang ini menjadi salah satu destinasi yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Jakarta sebenarnya. 110 kilo dari Jakarta, 110 kilo. 50 kilo dari Bandung. Betul. 53 tepatnya. Luar Sangat biasa. aksesibel. Kalau pakai kereta api juga enak sebenarnya. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam ya. 2 jam. Bersih keretanya. Murah, keretanya bersih, nyaman, aman, nggak capek. Duduk manis. Duduk manis, tiba-tiba nyampe. Ya Mantap. kemarin kita pakai kereta juga enak lah, pakai protokol kesehatan juga ada. Nah ini bagi penumpang juga perlu diketahui bahwa perlu rapid test juga kalau Perlu naik rapid kereta test. api, rapid test karena nanti akan ditanya. Nah setelah rapid test, nunjukin tiket, masuk di kereta nanti akan dapat face shield. Face shield. Ya, face shield itu harus dipakai juga. Nanti kalau nggak dipakai nanti ada petugas yang akan ngingetin. Akan ngingetin, kan keren kan protokol kesehatan kan? Keren. Wisata jalan, protokol kesehatan jalan. Jadi Luar biasa. Jatiluhur ini saya pikir ini sangat recommended lah, sangat dekat dari Jakarta, murah, ya bisa melepaskan penat di sini. Setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita menjadi manusia gua, Pak. Seperti film The Grudge itu. Di dalam gua terus anaknya mau keluar gua nggak boleh karena di luar gua banyak singa yang siap menerkam. Nah, kalau sekarang kira-kira analoginya keluar rumah ya kena COVID. Kena COVID, Kena benar. COVID. Jadi gitu guys, jadi ya kita nggak boleh takut tapi juga nggak boleh menantang virus. Tetap kita berdoa
ikhtiarnya adalah protokol kesehatan. Saya kira itu kuncinya, sambil wisata, jalan-jalan kita. Oke? Setuju.